Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pada bab pernikahan menurut syariat Islam. Materi pertama yaitu hukum pernikahan. Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar, maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam 5 kategori, yaitu wajib, haram, makruh, dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu wajib. Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah, ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa apabila sesuatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib. Yang kedua, yaitu sunnah. Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya yang sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga. Akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. Dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah. Yang ketiga yaitu haram. Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga, dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain, namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut. Yaitu nomor 4, makruh. Pernikahan dapat menjadi, ya sepertinya keempat ini juga sama seperti yang haram. Nomor 5, mubah. Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina. Jika tidak melakukannya, pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam, namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Rukun menikah menurut Islam. Yang pertama, ada mempelai laki-laki. Sejatinya pernikahan dimulai pada saat akad nikah dilaksanakan. Bagaimana bisa akan berlangsung jika mempelai laki-lakinya tidak ada? Akad juga tidak bisa diwakilkan karena pada saat berlangsungnya akad juga merupakan proses penyerahan tanggung jawab wali mempelai perempuan ke mempelai laki-laki. Yang kedua, ada mempelai perempuan. Pada syariat Islam disebutkan juga sahnya pernikahan saat ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Seorang laki-laki dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi diantaranya pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Yang ketiga, ada wali nikah perempuan. Selain ada mempelai laki-laki dan perempuan, juga diperlukan wali nikah. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan, baik ayah, kakek, ataupun saudara dari garis keturunan ayah. Jika diurutkan, yang berhak menjadi wali diantaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, Pak D atau Om, anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Yang keempat, saksi nikah 2 orang laki-laki. Dibutuhkan 2 saksi nikah laki-laki yang mempunyai 6 persyaratan, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. 2 orang saksi ini dapat diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Jika tidak ada saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum dan agama. Yang kelima, ijab dan qabul. Ijab dan qabul dimaknai sebagai janji suci kepada Allah di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat "saya terima nikahnya",
Maka dalam waktu bersamaan, dua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri. Pada rukun nikah ini harus dipenuhi semuanya dan tidak bisa ditawar lagi. Selanjutnya yaitu kewajiban suami terhadap istri. Pertama, memberikan mahar kepada istri. Kedua, memberikan nafkah sesuai kesanggupan. Ketiga, menggauli istri secara baik. Keempat, menjaga istri dari dosa. Kelima, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Keenam, menjaga rahasia istri, terutama dalam urusan ranjang. Selanjutnya yaitu kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama yaitu menaati suami. Kedua, berterima kasih dan berdoa untuk suami. Ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik. Keempat, tidak membuka rahasia suami. Itu tadi presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.